Salam, bahasan kita tetap membongkar fakta dunia roh. Ada pertanyaan yang masuk dari Tan Aiwi. Pastor, saya mau tanya, jualan saya kok tadinya rame, akhir-akhir ini kok kadang sehari nggak ada pembeli. Ya, untuk menjawab ini mungkin kita perlu bertemu ya, share, ya kita berdoa bersama sehingga ketahuan apa yang menyebabkan usaha ini ya tidak ada pembeli. Ya, pada umumnya memang ya bisa juga karena kualitas produk ya yang mulai menurun, ya mungkin cuaca itu mempengaruhi dan sebetulnya banyak hal ya yang bisa terjadi, lingkungan begitu kan. Ya, tetapi karena ini materi kita tentang dunia roh, ya saya akan bahas karena kemungkinan juga itu perilaku atau dampak daripada dunia roh yang tidak kasat mata. Saya mau bersaksi begini. Ada sebuah toko, ya, kemudian si pemilik toko itu pagi-pagi ketika membuka pintu toko dan membersihkan halaman depan, dia menemukan beras kuning, ya. Kemudian dia anak Tuhan, kemudian dia tidak percaya begitu, kemudian itu disapu, ya. Kemudian apa yang terjadi? Toko itu sepi, ya, tidak ada pembeli. Nah, kemudian kita ketemu dengan dia, kemudian berdoa bersama, kita melihat memang ada kuasa-kuasa kegelapan yang terlibat ya di dalam usaha ini. Kemudian dia pulang membawa darah Yesus. Ya, kita kalau perjamuan kita ya ada darah Yesus perjamuan yang kemudian bisa dibawa pulang. Itu dia mengambil dalam jumlah banyak dalam botol. Ya, kemudian setelah didoakan itu dan dia mengucuri darah Yesus, darah perjamuan, ya, di sekitar rumahnya. Saya ingat itu hari Rabu malam dia kucuri. Kamis pagi ketika toko itu buka ada bapak-bapak yang mendatangi dia. Ya, dia bapak naik sepeda motor mendatangi dia. Kemudian dia ngomong sama sang pemilik, "Cik, tokomu apa tutup? Ya, selama ini," begitu. Dia ngomong, "Enggak." Nah, si pemilik akhirnya ingat bahwa beras kuning yang ditaruh di depan semenjak beras kuning itu kemudian disapu, ini yang menutup toko itu. Jadi ada kuasa kegelapan ya yang dibawa ya dengan beras kuning itu, dari beras kuning itu kemudian ada kuasa yang menutup tokonya seolah tokonya itu tutup. Jadi bapak itu melihat bahwa saben hari ketika dia mau belanja ya wirawiri begitu melihat tokonya tutup. Nah, baru setelah kemudian dikucuri darah Yesus, darah perjamuan kudus, ini kebuka, ya, terbuka kembali. Nah, kuasa-kuasa kegelapan bisa juga menyebabkan usaha seseorang ya bisa melorot, bisa seperti tertutup padahal terbuka. Ya, jadi itu bisa terjadi. Ya, black magic ya bisa lakukan itu. Tetapi kembali saya ingatkan, jangan takut. Kalau kita takut, mereka yang berani. Tapi kalau kita berani, mereka yang takut. Maka ketika menemukan hal-hal yang mencurigakan semacam itu, ya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, aku batalkan pengaruh daripada kuasa-kuasa kegelapan itu atasku, atas usahaku dan lain sebagainya. Ya, jadi ada suatu keberanian. Ya, kemudian iman percaya kepada Kristus. Ya, bahwa setiap anak Tuhan ada perlindungan, setiap anak Tuhan ada kekuatan ya untuk menghancurkan iblis di manapun juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak contoh hal lain yang saya dapatkan dalam pelayanan keseharian, tetapi saya berharap jawaban ini minimal ya memberikan pemahaman. Rupa-rupanya kuasa kegelapan juga bisa menyebabkan ya usaha kita terganggu. Itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.